Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi kembali. Pagi hari ini kita bersama-sama bersehati sepikir untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pada minggu pertama ini kita akan persiapkan seluruh hidup kita untuk kita boleh menerima perjamuan kudus, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hari ini ibadah kita boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi kita semua. Mari kita satu hati, kita akan sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Engkau kerjakan begitu sempurnanya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu, kami mau menyembah-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui penundukan diri kami tentang firman-Mu Tuhan. Ajarkan untuk kami selalu dekat dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya hanya dekat Engkau saja jiwa kami boleh merasa ketenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jalannya ibadah online pagi hari ini kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu, mulai awal hingga akhirnya nanti. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa boleh dijamah melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, jalan hidup kita, suka dan duka, ada di tangan Tuhan, dan Allah kita yang menyertai kita semua. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami diperuntukkan bagi Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya di pagi yang cerah ini, Bapa, kami mendengar
dan menerima firman Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu buat kami. Kami siap dengan tanah hati kami. Kami sediakan yang terbaik untuk Tuhan, agar firman-Mu memberkati kami sekalian dan memberkati sidang jemaat-Mu, juga kepada siapapun yang mendengarkan firman yang diberitakan ini. Mereka merasa dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kesempatan ini tidak menjadi sia-sia, tapi kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Firman-Mu ajaib bagi kami, luar biasa bagi kami. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Salam penuh damai sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semangat menerima dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Biar kita menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini, karena firman-Nya kita terima dengan segenap hati. Kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Begini bunyinya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara sekalian, kita ketemukan di sini bahwa hidup ini satu saat akan berakhir. Kalau ada orang mengatakan, ketika orang mati, kemudian habis perkara, sudah tidak ada kelanjutannya. Itu keliru, saudara. Sebagai orang Kristen, ayat mengatakan bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itulah akhir dari perjalanan kita, saudaraku, bahwa kita akan berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus. Saudara, khusus bagi semua orang Kristen, baik Kristen baru, Kristen lama, saudara, Kristen pada zaman Yesus, ya, semua nanti bertemu dan berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus. Sedangkan untuk orang-orang lain, orang yang tidak percaya dari perjanjian lama, dari zaman purbakala sampai zaman akhir, saudara, akan dibangkitkan. Itu orang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya dalam hidupnya, maka akan diadili di dalam tahta putih atau aras putih. Ini pengadilan yang mengerikan, saudara. Namun pengadilan yang pertama tadi, kursi pengadilan Kristus, itu juga tidak kalah hebatnya, saudaraku. Sebab di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 mulai saya bacakan, ya. Injil Matius
pasal 7. Ya, kita baca ayat 10. Ayat 21, bukan ayat 10, maaf. Ayat 21 sampai ayat 24. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini salah satu bentuk dari pengadilan Kristus, saudaraku ya. Ada ketegasan firman Tuhan dari hakim yang adil itu, aku akan berterus terang. Kapan itu? Ya tentu dalam pengadilan Kristus itu. Kristus dengan terus terang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika orang menghadap, ketika orang menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa dia telah berbuat ini, berbuat itu, bernubuat, menyembuhkan orang, mengusir setan, mengadakan pelayanan, tentu ini hamba Tuhan. Ya, tentu ini pendeta, tentu ini aktivis gereja atau siapapun, ya, bukan pendeta juga bisa terlibat dalam pelayanan, saudaraku. Mereka berpikir bahwa dengan setumpuk kegiatan itu dan juga kelihatan ada mujizat, saudaraku. Ketika menghadap pengadilan Kristus dengan menyebut Tuhan, Tuhan, ya, sok kenal, sok akrab, saudaraku ya. Tuhan katakan pada waktu itulah aku akan berterus terang, berkata nyahlah dari hadapanku, saudaraku. Ini ketegasan. Jadi nanti dalam pengadilan Kristus itu pasti ada yang ditolak, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau ditolak berarti, saudaraku, masuk dalam hukuman, saudara. Itu kalau ditolak, masuk dalam hukuman kekal, saudara. Ini mengerikan, tak terduga, ini mengerikan. Ada banyak orang Kristen merasa dirinya bisa masuk surga, merasa dirinya sudah melayani Tuhan dan lain sebagainya, tetapi dengan latar belakang yang tidak sehat, yaitu kehidupan yang melayani tapi dengan hati yang jahat. Tuhan menilai hati. Jadi dalam pelayanan kita dinilai oleh Tuhan hati. Bagaimana hati kita pada waktu melayani Tuhan. Mungkin kita orang bodoh, tidak fasih lidah di dalam menyampaikan firman. Mungkin pelayanan juga nampaknya sangat sederhana yang bisa diambil dalam pelayanan itu. Tetapi kalau itu dengan rendah hati, dengan benar, maka Tuhan akan berterus terang bahwa kita adalah orang benar yang harus masuk di dalam kerajaan surga. Saudara sekalian, berarti, saudaraku, dalam pengadilan ini nanti ada orang yang malu, saudara.
Ya, karena pengadilan ini perorangan, jadi tidak bisa kelompok, tidak ada. Kita tidak bisa menggantungkan diri kita kepada sahabat kita, atau suami kepada istri, atau istri kepada suami, supaya menguatkan, dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku, tidak bisa. Karena perorangan, tiap-tiap pribadi harus menghadap kursi pengadilan Kristus. Tidak ada pembela, tidak ada, saudaraku. Ini keputusan akhir. Yesus katakan, aku akan berterus terang. Saudara. Sekarang sulit. Bagaimana seseorang dapat melayani dengan benar itu? Seringkali hanya perasaannya sendiri, wah benar, saya melayani, saya dikagumi orang, saya dianggap hebat. Kadangkala itu mengecoh, kadang-kadang itu mengelabui, membuat kecewa. Itu sebabnya saudara, dalam pelayanan kita tidak perlu mengharap sanjungan, tidak perlu kita mengharap kehormatan ya dari manusia. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh melayani, biar Tuhan saja yang memberi nilai pelayanan kita bermutu atau tidak. Itu Tuhan yang akan menilai dengan sebenarnya. Coba kita baca Wahyu 1 Yohanes, bukan Wahyu, 1 Yohanes pasal 2, suratan 1 Yohanes pasal 2. Ya, kita ketemukan ayatnya yang ke-28. Ya. Begini bunyinya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh percaya, keberanian percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saya baca lagi. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara, ya, Dia datang sebagai hakim. Ada banyak orang nanti malu karena hidupnya tidak tinggal di dalam Kristus, keluar masuk. Padahal Tuhan inginkan kita tetap tinggal di dalam Yesus. Permanen. Kita menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Jangan berpindah-pindah. Jadilah domba yang digembalakan, yang mengerti, yang taat akan suara gembala, dengar-dengaran, dan tetap rendah hati. Dalam pengadilan Kristus yang sudah saya ungkapkan tadi, di mana ada orang ditolak, saudaraku, itu menunjukkan bahwa seseorang atau orang tersebut hidupnya menuruti keinginan bebas, ya, kehendak bebas.
Allah membiarkan, tidak melarang, tidak mencegah ketika Adam dan Hawa memakan buah larangan itu. Itu suatu bukti bahwa Allah membiarkan manusia dengan kehendak bebasnya. Hati-hati. Hati-hati saudara sekalian dengan kehendak bebas kita. Jangan kita nuruti kehendak bebas kita dengan akrab kepada dunia ini. Jangan, saudara. Mari kita menurut kehendak Allah. Karena tadi yang ditolak dalam pengadilan Kristus, enyahlah. Karena kehidupan itu tidak menurut kehendak Allah, tetapi membuat kejahatan. Saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sudah disetir oleh kehendak bebas kita. Saudara, kehendak bebas kita yang menyesatkan, yang mengarah kepada dunia ini, kita ikuti. Kita tidak sadar bahwa kita sudah tersesat. Orang Kristen tapi tersesat karena cinta kepada dunia ini. Hati-hati dengan kehendak bebas kita. Itu yang membuat kita banyak kesalahan terus-menerus karena kehendak bebas kita ini, saudara. Yang tidak ada rem, saudara. Itu sebabnya hati-hati bahwa kita dihadapkan nanti pada kursi pengadilan Kristus. Betapa ngerinya kalau kita seorang diri bertatap muka dengan kursi pengadilan Kristus dan dinyatakan ditolak, betapa malunya. Maka ayat mengatakan tinggallah di dalam Kristus supaya kita terhindar dari rasa malu ketika kita berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus. Saudara sekalian, kita merindu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu ya firman Tuhan, saudara. Jadi kita menyatu dengan firman, saudara. Menyatu dengan Kristus, Kristus adalah firman. Maka sama dengan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Saudara sekalian, coba kita baca pengadilan untuk umum, ya, untuk semua orang. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Temanya hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dia itu Allah, Dia itu Yesus. Dalam pengurapan Roh Kudus, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ini benar, saudara, bahwa langit dan bumi akan lenyap.
tidak ada lagi, tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil, bayangkan ini. Orang dewasa maupun anak-anak berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan seterusnya. Saudara. Maut, kerajaan maut juga dilemparkan dalam lautan api. Saudara. Ini pengadilan aras putih atau tahta putih. Ini juga mengerikan, saudara. Karena ini tidak ada pengampunan di sini nih, saudara. Karena semua diadili, dibukakan begitu banyak kitab, tidak ada yang kelewatan, saudara. Mungkin saudara sudah lupa dosa apa yang pernah dilakukan, saudara, tapi tercatat. Jadi Tuhan itu teliti, Tuhan itu cermat mengawasi setiap gerak kehidupan manusia, bagaimana manusia menggunakan kehendak bebasnya itu, saudara. Kalau tidak hidup menurut kehendak Bapa, sudah pasti itu berarti kehendak bebas menurut dunia, menurut iblis. Nanti akan diadili, saudara. Diadili, karena semuanya akan dibangkitkan. Ya. Jadi orang yang mati di laut, mungkin sebagai nelayan, sebagai pelaut, mati dalam gelombang laut, saudaraku, ya, itu pun akan dimunculkan kembali, dilengkapi dengan tubuh kebinasaan untuk menerima pengadilan, menerima hukuman. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ngeri, saudara. Seperti orang tadi dinyatakan dalam pengadilan Kristus, aku tidak kenal kamu. Nyahlah. Langsung, saudara, masuk dalam lautan api. Saudara. Ngeri. Ngeri. Tuhan Yesus hakim kita. Kita nanti akan bertanggung jawab akan segala apa yang kita lakukan, tingkah laku kita di hadapan kursi pengadilan Kristus. Saudara, saya menyampaikan ini ada perasaan ngeri. Sebab saya terlibat dalam pelayanan. Bertahun-tahun. Dari sejak muda. Dari sejak belum menikah. Saya sudah terjun dalam pelayanan. Di Papua, di kota Tuban,
di kota Kediri. Saya jadi gembala di Tuban, di kota Kediri, juga di Papua, kota Sorong. Kalau saya teliti, saya renungkan, aduh, begitu banyak kekurangannya. Dalam penyampaian firman, ada yang keliru, ada yang tidak jelas, ada orang yang bingung ketika mendengar apa yang sudah saya sampaikan. Tetapi ketika saya mengerti di usia sudah tua ini, aduh, dalam doa saya, Tuhan ampuni saya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau berbelas kasihan kepada saya ini, kepada hamba ini. Seandainya hamba tidak ada kesempatan untuk menyesali kesalahan-kesalahan itu, betapa ngerinya hidup ini. Saya sudah 3 kali koma karena darah saya drop, dinyatakan koma 3 kali. Yang terakhir itu agak lama, 1,5 hari saya koma. Tapi Tuhan baik, Tuhan berkemurahan. Saya sadar kembali, diperpanjang umur saya oleh Tuhan. Saya bersyukur sampai hari ini. Betapa baiknya, betapa sabarnya Tuhan atas hidup ini. Saya bersyukur. Dan tiap saat doa saya, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya banyak salah, banyak kekurangan. Ampuni saya. Dan kalau masih ada waktu yang saya jalani ini, saya melayani lebih baik lagi. Supaya jangan ditolak oleh Tuhan ketika masuk dalam pengadilan Kristus. Kami diterima, nama masuk dalam buku kehidupan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan senantiasa. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Jangan saudara berharap dunia ini membahagiakan saudara. Enggak. Karena nanti dunia ini enggak ada lagi. Dilenyapkan oleh Tuhan. Berarti memang dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan Firdaus. Tetapi berkat kita ada di tangan Tuhan ketika Tuhan menyatakan bahwa nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sekarang kami tahu bahwa hidup ini akan berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus. Biarlah hidup ini diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari kehendak bebas yang salah,
nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ini. Kami bisa mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan melaksanakan perjamuan suci kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dengarkan suara firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Dengarkan bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum darah Yesus. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita menyembah Tuhan Yesus, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau telah memimpin dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih bersyukur untuk perjamuan suci yang kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya perjamuan suci ini memberikan kami kekuatan, memberikan kesembuhan bagi sakit penyakit kami ya Tuhan, memberikan penghiburan bagi kami yang lemah. Dan persekutuan dengan tubuh darah Yesus ini senantiasa mengingatkan kami akan korban-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap mata yang melihat dan mendengar firman Tuhan ini. Kiranya boleh diberkati oleh Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.